Anda mencintai anak Anda, lalu Anda berkorban untuk dia dengan memberikan uang, menyekolahkan dan sebagainya. Tulus cinta Anda, bukan mengharap di masa tua Anda untuk dirawat oleh dia. Maka orang tua kadang-kadang ini di saat berbuat baik kepada anaknya hanya karena ingin dirawat di masa tuanya. Makanya orang tua ini aneh. Kalau sudah dirasa sebagai anak mama, dia nggak adil, pasti paling sayang dengan dia. Karena apa? Harapannya akan bergantung kepada dia, sehingga dengan yang lainnya menjadi nggak benar. Coba misalnya anak laki bontot satu-satunya, paling disayang, yang lain diabaikan. Kenapa? Diam-diam dalam hatinya akan menggantung kepada anak tersebut. Nah, ini kan dicintainya nggak tulus. Tapi kalau mencintai anak tulus, nggak akan muncul ketidakadilan. Anda tidak boleh bongkar aib Anda kepada siapapun, karena Allah sudah mengampuni Anda. Tapi kalau suami saya nanti tahu dari mantan saya, tidak akan tahu, Allah akan tutup, asalkan Anda menutup. Karena sudah berjanji, kalau Anda serius menutup, Allah akan tutup. Permasalahan adalah kebodohan wanita. Bahkan ini kejadian ini seperti itu. Sudah menikah beberapa bulan, rupanya sang istri menangis saking tersanjungnya. Dia karena tersanjung, suaminya baik sekali. Dia berkata kepada suaminya, wahai suami, aku merasa menangis, aku merasa bersalah kepada suamiku. Kenapa? Aku merasa bersalah, tapi suamiku bisa nerima saya. Ya, nerima dong, kamu kan istriku sayang. Iya, menangis. Ada apa sih? Bener bisa abang terima saya? Iya, saya terima. Kenapa? Cerita, bang, dulu masa lalu saya punya kejadian waktu saya sekolah SMA kelas 1, saya begini. Nangis sang suami kayak sambar petir. Dipeluk itu sang istri. Setelah dipeluk, dilepas selamanya. Ada orang menjadi kebiasaan hobi meminta dan dia tidak mau berusaha. Jadi ada model manusia semacam ini, mentalnya mental peminta-minta, mentalnya mental ngerepoti orang lain. Itu bukan mental Islami begitu. Baginda Nabi mengajari untuk makan dengan jerih payahnya sendiri. Jangan menjadi benalu bagi orang lain. Berusaha, kalaupun ada orang minta tolong pada kita, ya kita harus membantu. Maka jadilah, maka Nabi mengatakan al yadul ulya, menjadi orang yang tangannya di atas lebih bagus daripada yang tangannya di bawah. Maksudnya apa? Menjadilah engkau orang yang bisa memberi, jangan selalu mengharap dari orang. Memberilah, berpikirlah kita untuk bisa berbagi. Ini kan tingkat tinggi. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu waktu membaca ayat Al-Quran wa imminkum ila waridhuha, jadi tentang Shirathul Mustaqim. Jembatan Shirathul Mustaqim itu adalah dari padang mahsyar ada satu jembatan, di bawahnya adalah neraka, dan tidak ada orang kecuali pasti melewati ini. Orang beriman, tidak beriman melewati jembatan ini. Cuman bedanya kalau orang beriman seperti kilat, orang gak beriman jatuh langsung dari awal langkahnya. Sayyidina Abu Bakar berkata waktu mendengar ayat ini, lihat anjing, kebetulan anjing. Dia berkata, hei anjing, di sana kalau memang aku selamat nyebrang jembatan itu, maka aku lebih bagus darimu, wahai anjing. Tapi kalau di sana aku kecebur, kau lebih bagus dari aku. Allah. Lihat anjing nggak bisa ngerendahkan. Lalu kita sesama umat Nabi ngerendahin. Kok gampang banget jelekin orang lain. Hidup apa kayak begitu tuh? Seseorang kalau hendak tidur, jangan lupa membaca Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, kemudian membaca ayat kursi, kemudian meniupkan di tangannya 3 kali, meniupkan seperti meludah tapi tidak keluar ludah. Begitu, diusapkan di wajah dan badan. Kemudian dalam riwayat lain, Nabi pun melakukan yang demikian untuk cucu beliau. Maka kalau kita sudah melakukan yang demikian, jangan takut lagi dengan apa yang dikatakan orang, gangguan jin, gangguan apa saja, enggak usah takut. Anda bisa baik kepada Allah, tahajud tidak pernah putus, puasa nggak pernah putus, duha nggak pernah putus, Quran Masya Allah. Tapi kalau dolim kepada tetangga saja, Nabi mengatakan la khaira fiha, tidak ada baiknya, innaha min ahli nari, golongan ahli neraka. Tetangga, orang di luar rumah, apalagi di dalam rumahnya. Dan alangkah banyaknya orang tertipu. Kalau bicara tentang sujud rukuk, Masya Allah, tapi dia tidak bisa menyanjung istri yang telah melahirkan 5 anaknya. Na'udzubillah. Modelnya model imamah, model jubah kelihatannya khusuk, mulutnya dzikir, sholawatan, akan tapi dia dolim kepada istrinya. Mau jadi apa dia? Mau masuk surga mana? Khairukum li ahlihi. Nabi mengatakan kalau kamu baik, sebaik-baik di antara kalian adalah yang bisa baik kepada keluarganya. Aku baik kepada keluargaku, kurang apa? Ini loh, ada model manusia semacam itu. Wah, kalau bicara ibadah, Masya Allah, tapi istrinya dicaci dan diolok dan sebagainya. Na'udzubillah. Tolong sadar, hei hamba Allah. Banyak orang punya amal baik, tapi tidak menyadari hisab. Kan ada hitungan.
Kalau kita tuh punya uang tapi punya utang kan harus bayar kan, Iya. begitu. Tidak sadari utang kita banyak. Sesaat kita gunjing orang, saat kita mencaci orang. Nabi pernah menyebutkan, atadruna manil muflis, apakah kamu tahu siapa orang bangkrut yang di hari hisab tersiksa? Siapakah? Para sahabat mengajar Nabi lebih tahu. Orang muflis ada orang yang tidak punya dirham, tidak punya duit. Nabi mengatakan bukan itu. Akan tapi orang yang hidup di dunia, kebiasaannya adalah ya'khudhu mala hadha, akhadha mala hadha, wa yadribu hadha, wa akhadha mala hadha, wa syatama hadha. Kerjaannya adalah ngambil duitnya si fulan, ngambil uangnya orang lain, mencaci maki, mengolok dan sebagainya. Itu akan di hari perhitungan ini tersiksa, orang yang nyari amalnya nggak ada. Walaupun kelihatan dia rajin Di beribadah. dunia ibadah habis amalnya untuk diberikan pada orang yang didolimi, digonjing, dicaci dan seterusnya. Jadi martabat sholat itu pertama sholat fardu. Yang kedua sholat yang telah ditentukan kayak rawatib. Ba'diyah, qabliyah, witir, duha itu satu pangkat. Ba'diyah, qabliyah yang dikukuhkan 10 itu. Kemudian duha, witir satu tingkat. Sholat tarawih di bawahnya. Makanya kalau ada orang melakukan sholat tarawih tapi tidak sholat ba'diyah isya, ini menunjukkan kebodohannya. Karena sholat ba'diyah isya lebih gede pahalanya daripada sholat tarawih. Bandingannya nggak bisa dibandingkan. Karena sholat ba'diyah isya mendekati sholat isya keutamaannya. Sholat tarawih utamanya besar tapi tidak bisa mengejar sholat ba'diyah isya. Sholat witir ya dikukuhkan setara dengan sholat ba'diyah isya. Makanya jangan sampai ada meninggalkan witir. Mendoakan orang tua itu penting banget. Bukan kepentingan kita saja. Bukan kepentingan beliau, kepentingan kita. Jadi kalau kita bisa mendoakan orang tua itu maknanya ada bakti, menguncurkan rahmat dan berkah kita. Sehingga kan sering kami ceritakan tanda bakti, cara bakti kepada orang tua yang telah mendahului kita. Yang pertama adalah jangan Anda memanjatkan doa kecuali orang tua Anda bawa dalam doa Anda. Lupa sekali saja, jangan-jangan memang Anda tidak punya hati dengan orang tua. Bawa dalam doa, dan mendoakan orang tua pun sangat sederhana. Allahumma warhamhu sesuai dengan ayat ini. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian saya kasih resep. Kalau seandainya betul dia mendolimi Anda, atau memang itu karena ngiri di hati Anda ambil resep. Saat ini, resep saat ini juga Anda ambil, insya Allah selesai nanti. Apa itu? Setiap hari, setiap habis sholat, setiap malam Anda mendoakan orang tersebut dengan doa kebaikan. Lakukan, jangan membantah, lakukan doa dengan kebaikan supaya hati Anda mulai lembut. Ya Allah, berikan kebaikan tetanggaku ya Allah, terus rezekinya semakin lapang ya Allah, anaknya baik-baik ya Allah, suaminya baik ya Allah, doain terus begitu, doain terus, latih begitu. Kalau memang dia orang berbuat zalim kepada Anda, Allah kabul doa Anda, tidak ada zalim lagi. Kalau ternyata yang kotor hati Anda, semakin bersih setelah itu, lakukan seperti itu. Dan setelah Anda mendoakan orang tersebut, maka ada jaminan yang disabdakan Nabi, jaminan Allah akan berikan kepada Anda lebih dulu. Anda doakan dia biar dilapangkan rezekinya, Allah melapangkan rezeki Anda. Kalau sudah Anda mengamalkan resep ini dari Nabi, maka perlahan akan reda itu, kezalimannya pun akan berhenti. Kalau memang kekotoran hati Anda pun akan segera sirna. Orang yang menghidupkan malamnya dengan istighfar adalah istimewa. Istighfar itu buahnya adalah banyak sekali. Di antaranya adalah mengundang pengampunan Allah, iya. Tapi di antaranya lain apa? Lapang rizki. Ajib, apa hubungannya? Lapang rizki dengan istighfar banyak, lapang rizki disebutkan dalam riwayat. Bahkan dalam Al-Quran juga disebutkan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Allah Maha Pengampun. Lah dengan istighfar mak yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalikum. Yumditkum bi amwal. Lapang rezeki. Orang berbanyak istighfar khususnya di tengah malam. Minta ampun. Paling tidaklah sebanyak istighfar yang kalian baca dalam wirdul Fatih lah. Yang lebih banyak lagi dibagus astagfirullah, apalagi benar-benar dibarengi dengan penyesalan akan dosa-dosa. Allah senang dengan orang yang memohon ampun kepadanya. Bahkan menjadi orang yang dicintai. Innallaha yuhibbut tawwabin.